Alladzina yahmilunal arsya, para malaikat yang mereka membawa memikul arsy, wa man haulahu, dan para malaikat yang berkeliling di sekitarnya, yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka itu bertasbih memuji Tuhan pencipta mereka, wa yu'minuna bihi, dan mereka beriman kepadanya, wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan mereka itu memohonkan ampun kepada Allah untuk orang-orang yang beriman. Rabbana, para malaikat itu berdoa mendoakan, mendoakan mereka orang beriman itu. Wahai Tuhan kami, wasi'at kulla syai'in, Engkau telah meliputi segala sesuatu, rahmatan wa ilman, dalam hal rahmat, rahmat, kasih sayang, wa ilman, dan pengetahuan. Faghfir lil ladzina tabu, maka berilah ampunan untuk orang-orang yang telah bertobat. Wattaba'u sabilaka, dan mereka yang mengikuti jalanmu, syariatmu, waqihim adzabal jahim, dan pelihara mereka, jagalah mereka dari siksa api neraka. Di para malaikat, para malaikat yang memikul arsy itu berada yang di sekeliling arsy, bertasbih, memuji Tuhan, memuji Allah, dan mendoakan, memohonkan ampunan kepada untuk orang yang beriman. Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmat yang ilmunya yang ada padamu meliputi segala sesuatu, berilah ampunan kepada orang yang bertobat dan mengikuti jalanmu, jalan agamamu, dan pelihara mereka dari azab neraka. Jadi orang yang bertobat, orang yang mengikuti jalan agama Allah, itu dimintakan ampunan oleh para malaikat. Jadi orang yang beriman, berilah ampun kepada orang yang beriman. Jadi para malaikat itu setiap hari mendoakan kepada orang yang beriman, mendoakan supaya diberi ampunan kepada orang yang bertobat, mengikuti jalan agama, dan supaya dipelihara. Jadi kalau orang punya niat baik, ingin memperbaiki hubungan kepada Allah, ingin mendekatkan diri kepada Allah, walaupun dia punya latar belakang sebesar apapun kesalahan dan dosanya, justru para malaikat yang memikul arsy itu ngewangi, membantu, mendorong, dan rame-rame mendoakan. Jadi enak, orang punya Allah itu enak ketika seorang hamba melakukan kesalahan, Allah membuka pintu rahmatnya, dan seluruh malaikat pun ngewangi, bantuin, ikut mendoakan supaya Allah mengampuni, supaya Allah menurunkan rahmatnya, dan supaya Allah menjauhkan dia dari azab neraka. Alladzina yahmiluna al-arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu, mereka memohonkan ampunan untuk orang yang beriman. Bagaimana doanya? Rabbana wasi'at kulla syai'in rahmatan wa ilman, wahai Tuhan kami, Engkau telah meliputi segala sesuatu dalam hal rahmat, kasih sayang, dan ilmu pengetahuan. Faghfir lil ladzina tabu, maka berilah ampunan kepada orang-orang bertobat. Wattaba'u sabilaka, dan orang-orang yang mengikuti jalanmu, syariatmu, waqihim adzabal jahim, dan pelihara mereka dari siksa neraka jahim. Rabbana wadkhilhum, itu wahai Tuhan kami, masukkanlah mereka jannati adnin, ke taman-taman surga Aden, allati wa'attahum, yang Engkau telah menjanjikan kepada mereka, wa man sholaha min abaihim, dan orang-orang yang telah beramal soleh dari bapak-bapak mereka, wa azwajihim, dan istri mereka, wa dzurriyyatihim, dan anak keturunan mereka. Innaka antal azizul hakim, sungguh Engkau maha perkasa dan maha bijaksana. Ditambah lagi, waqihimus sayyi'at, dan pelihara mereka dari keburukan-keburukan siksa. Wa man taqis sayyi'ati, dan siapa yang Engkau jaga, Engkau pelihara dari keburukan, dari siksa, yauma idin, pada hari kiamat, faqad rahimtah, maka sungguh Engkau telah merahmati dia. Wa dzalika wal fawzul adzim, dan itu adalah suatu kemenangan yang besar.
Ini doa malaikat. Malaikat mendoakan kepada orang yang beriman. Ya, didoakan oleh para malaikat yang ada di sekeliling arsy, ya, dengan memuji Tuhannya, memohonkan ampunan untuk orang yang beriman dan berkata, bagaimana cara doanya malaikat itu memohonkan ampunan orang yang beriman itu? Ya, Tuhan kami yang rahmat dan ilmunya yang ada padamu meliputi segala sesuatu. Berilah ampunan kepada orang yang bertobat, mengikuti jalan agamamu, dan pelihara mereka dari azab api neraka jahim. Tuhan kami, wahai Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka, dan orang-orang yang soleh di antara nenek moyang mereka, istri-istri dan keturunan mereka. Sungguh Engkau Maha Perkasa dan Maha Bijaksana, dan pelihara mereka dari bencana kejahatan. Dan orang-orang yang Engkau pelihara dari bencana kejahatan pada hari itu, maka sungguh Engkau telah menganugerahkan rahmat kepadanya. Demikian itulah kemenangan yang agung. Subhanallah. Ya, disinilah sangat jelas bahwa ayat ini menginformasikan kepada kita semuanya bahwa apa yang dilakukan seseorang itu akan nyambung, efeknya, dampaknya itu akan nyambung pada diri dia, bapak-bapaknya, mbah-mbahnya, istrinya, keluarganya akan nyambung. Ya, sangat jelas sekali. Maka jika seseorang berbuat baik, maka kebaikan itu akan bisa dirasakan oleh bapaknya, mbah-mbahnya, keluarganya, semuanya yang terhubung, istrinya. Ya. Ayat ini dengan jelas memberikan penegasan tentang hal tersebut. Jadi orang kalau ingin mendekat kepada Allah itu justru malaikat itu mendukung, membackup, membackingi, bantu, doakan. Ya. Maka mumpung masih ada waktu, ada kesempatan, perbaikilah hubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau di dunia ini kita mau memperbaiki hubungan baik dengan Allah, nanti kalau mati, ya begitu di kuburan, ya, kita ada andalan, yaitu dekat dengan Allah, ada pertolongan. Ya, tapi kalau orang tidak punya hubungan baik dengan Allah, begitu mati, susah dia, sengsara. Mau minta tolong sama siapa? Ya, bapaknya nggak bisa nulungin, saudaranya nggak bisa nulungin, apalagi tetangganya, presiden pun nggak bisa nolongin. Ya, saat itu yang maha hidup, yang maha bisa, yang maha kuat hanya Allah. Mau minta tolong sama Allah saat itu, telat. Orang di dunia aja disuruh mendekat nggak mau. Begitu mati mau minta-minta sama Allah. Telat, terlambat. Kalau mau ditolong sama Allah di sana, mulai saat ini, saat di dunia dikasih kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah, akrab kepada Allah. Jadi kalau kita ini akrab dengan Allah, begitu nanti mati, di saat sendirian di kuburan, tetap kita dekat dengan Allah. Kalau dekat dengan Allah, maka bebas. Nggak ada yang namanya adab, nggak ada yang namanya siksa orang dekat dengan Allah kok. Ya, nggak ada lagi yang namanya siksa, nggak ada lagi yang namanya adab. Yang ada hanya kemenangan yang agung, kemenangan yang besar. Fauzul azim. Ya. Wa man takis sayiat yauma idzin faqad rahimtah. Dan siapa yang engkau jaga, engkau pelihara dari keburukan, dari siksa pada hari itu nanti, hari kiamat, faqad rahimtah, maka sungguh dia telah engkau rahmati dia, engkau sayangi dia. Wa dzalika wal fauzul azim, dan itu adalah kemenangan yang besar, kemenangan yang agung. Nah, yang disayang Allah, yang dekat dengan Allah lah, yang mau akrab dengan Allah. Ya, modalnya kapan? Saat ini, mulai saat ini, sekarang juga. Ya, perbaiki hati, pikiran. Ya. Karena nggak ada lagi yang bisa nolong kita kecuali hanya Dia. Ya, yang menciptakan langit bumi seisinya, yang maha bisa. Jelas semuanya? Jelas ya? Ya,
Jadi nggak ada yang bisa nolong kita kecuali hanya Allah. Ya. Kamu sakit di dunia, minta tolong sama temanmu, paling hanya begitu-begitu aja. Ya, tapi Allah yang maha bisa. Kalau kita dekat dengan Allah, minta sama Allah, Allah langsung sembuhkan. Penyakit pada lari sendiri-sendiri. Ya, kita nggak punya apa-apa, minta sama Allah, Allah yang maha kaya. Ya, kita minta sama manusia, kemampuan terbatas. Dia pun nggak punya apa-apa. Sama-sama minta yang maha kaya. Ya. Dan dia maha hidup, nggak pernah mati. Dia Tuhan kok. Maha hidup, nggak pernah mati. Hidup selama-lamanya. Zat yang maha hidup. Di saat manusia pada mati, kita hanya bisa minta tolong kepada dia saja. Ya. Jadi kalau orang dekat dengan Allah itu, urusan semuanya beres. Ya. Makanya segala sesuatu, ya, gunakan nama Allah. Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang. Kalau kita dengan nama Allah saja, pasti semua urusan jadi beres. Karena nama Allah itu namanya saja sudah agung. Keagungan nama Allah itu bisa menjadikan segala sesuatu. Baru namanya saja, belum zatnya, belum Allahnya yang sesungguhnya. Baru namanya saja. Ya, kalau kamu gunakan nama Allah saja, ya, maka jadilah segala sesuatu itu. Ya, beres semuanya urusan. Kenapa bisa begitu? Ya karena nama Allah saya udah agung, namanya aja udah agung. Keagungan, keluar biasaan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, dialah Allah, maha pengasih, maha penyayang. Beres semuanya.